Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial tentang cara membuat sebuah domain dan cara mengupload file web serta men-setting database yang ada di hosting tersebut. Oke, langsung saja masuk ke Chrome di Google, kemudian ketikkan Infinity Free. Sini saya menggunakan Infinity Free karena gratis. Kemudian langsung klik sign up untuk mendaftarkan akun, kemudian klik sign up with Google, lalu klik ada akun email, kemudian pilih lanjutkan. Selanjutnya klik create account untuk membuat akun untuk membuat domain baru. Selanjutnya scroll ke bawah, kemudian klik create now. Ditunggu sebentar karena verifikasi, kemudian ketikkan nama domain yang kita inginkan. Misalkan saya di sini menggunakan nama Perpus gratis. Kemudian kita pilih untuk domainnya, saya memakai greatsite.net, kemudian pilih check availability, kemudian pada terminal consent pilih I approve, kemudian pilih create account. Selanjutnya ini proses, jadi di sini saya percepat dan domain kita sudah jadi. Kemudian kita akan mengkonfigurasi sertifikat SSL-nya, yang mana di sini SSL-nya gratis. Kemudian klik new SSL certificate, ditunggu sebentar. Selanjutnya ketikkan nama domain yang kita buat tadi, perpus gratis .greatsite. Kita bisa melihatnya lagi di bagian account. Klik calling di tab baru. Selanjutnya salin nama domain tadi, perpusgratis.greatsite.net, Ctrl C, kemudian hapus yang tadi, kemudian Ctrl V, kemudian pilih create order. Create order ini untuk membuat pemesan sertifikat SSL yang baru untuk domain kita. Selanjutnya kita setup Synapse record. Saya setup secara manual karena kalau otomatis biasanya tidak jadi, tidak terkonfigurasi dengan baik. Dan klik pada bagian akun kita, kemudian masuk ke bagian control panel. Kemudian pilih I approve agar kita mendapatkan notifikasi tentang domain kita. Selanjutnya kita tunggu, kemudian kita scroll ke bawah ke bagian Synapse record, kemudian kita isi bagian record name. Kita kembali ke tab yang tadi, kita pilih yang destination, log pada bagian destination, kemudian Ctrl C, kemudian kembali lagi ke tab Synapse record, kemudian isi pada bagian destination. Maksud saya pada bagian destination. Kemudian untuk mengisi bagian record, salin yang record name yang isinya admin channel itu, kemudian Ctrl C. Selanjutnya kembali ke tag Synapse record, kemudian Ctrl V, kemudian klik add. Selanjutnya
kita kembali ke tab SSL tadi, kemudian kita refresh. Kemudian kita klik request certificate. Karena ini lama jadi saya percepat. Kemudian langsung klik install SSL certificate automatically. Kemudian kita masukkan file web kita. Di sini saya memakai FileZilla karena FileZilla ini gratis untuk upload. Kemudian kita masuk ke bagian control panel, masuk ke bagian FTP account, kemudian salin FTP hostnet yang nanti kita masukkan ke bagian host. Hapus karakter mengganggu. Kemudian FTP username, Ctrl C, kemudian kita salin ke bagian username, kemudian salin portnya, Ctrl C, kemudian kita Ctrl V, kemudian untuk passwordnya berada di password akun, kemudian Ctrl V, kemudian klik connect. Ditunggu sampai FileZilla-nya tersambung, kemudian masuk ke bagian docs. Kemudian untuk file webnya, karena saya menggunakan Laragon, jadi dirada di folder Laragon, kemudian di folder www, kemudian pilih semua itemnya, kemudian seret ke bagian sebelah kanan. Kita tunggu sampai selesai, kemudian tutup FileZilla-nya. Kemudian kita akan mengkonfigurasi untuk database-nya. Kita kembali ke bagian FTP, kemudian back, kemudian scroll ke bawah, pilih MySQL database, kemudian remove database yang telah digunakan, yang sebelumnya saya gunakan saya remove. Kemudian kita buat baru, namanya purpose gratis, kemudian create database. Selanjutnya klik tombol admin. Selanjutnya kalau sudah punya database kita bisa import. Saya sudah punya, jadinya saya import dari folder Laragon. Maksud saya dari folder pemrograman milik saya. Untuk formatnya yaitu SQL, kemudian scroll bawah, klik kirim. Sudah masuk. Kemudian kita lihat bahwa tabelnya sudah terinput di database-nya. Kemudian kita akan setup untuk file webnya agar bisa terkoneksi dengan database tersebut. Masuk ke file manager. Di sini di setup web saya untuk koneksinya saya jadikan satu di koneksi.php. Klik koneksi.php, kemudian klik edit. Selanjutnya untuk yang MySQL DB6 ini kita salin, kemudian kita pastekan di bagian database, kemudian MySQL username kita salin, kemudian kita pastekan di bagian username, Ctrl V, hapus karakter yang tidak perlu, kemudian kembali ke bagian tadi, kemudian salin MySQL hostname, kemudian salin di bagian server. Kemudian Ctrl V, kemudian hapus karakter yang mengganggu. Selanjutnya untuk passwordnya menggunakan password akun kita kembali ke bagian akun, kemudian salin yang password, kemudian kita Ctrl V. Selanjutnya kita save, kemudian close.
Kemudian kita bisa mencoba untuk membuka domain kita tadi apakah sudah bisa diakses. Salin tulisan perpus gratis ini, kemudian Ctrl C, kemudian ke bagian, kemudian Ctrl V, dan domain kita, situs web kita sudah dapat diakses menggunakan Infinity Free. Tapi kelemahan di Infinity Free ini sendiri tidak mendukung untuk autentikasi, serta maksud saya fiturnya sangat terbatas dan hanya mendukung untuk fitur-fitur web yang dasar. Untuk menggunakan fitur-fitur web yang advance kita perlu berlangganan. Dan terima kasih telah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.